Dahulu kala, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Ia dikenal oleh semua orang di desanya sebagai gadis yang lembut, rajin, dan berhati tulus. Kehidupannya dipenuhi kasih sayang dari sang ayah, seorang pedagang yang kerap berpergian jauh demi mencari nafkah. Namun, hidup Bawang Putih tak sepenuhnya sempurna. Sejak kecil, ia kehilangan sosok ibunya yang telah meninggal dunia. Ia tumbuh besar hanya dengan kenangan tentang cinta dan kelembutan sang ibu yang selalu ia rindukan. Merasa tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian setiap kali pergi berdagang, sang ayah memutuskan untuk menikah lagi. Ia menikahi seorang janda yang juga memiliki seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Awalnya, Bawang Putih merasa sangat bahagia karena akhirnya ia memiliki keluarga baru. Ia berharap bisa merasakan kasih sayang dari ibu tirinya dan menjalin persahabatan dengan saudara tirinya, Bawang Merah. Harapan itu memenuhi hati Bawang Putih yang selalu mendambakan kehangatan keluarga yang utuh. Namun, kenyataan jauh dari harapan. Ibu tirinya ternyata adalah wanita yang keras hati dan hanya peduli pada anaknya sendiri. Perlakuan yang diterima Bawang Putih sangat berbeda. Ia diperlakukan layaknya seorang pembantu. Setiap hari, ia harus bangun paling pagi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan bahkan melayani segala keperluan ibu tirinya dan Bawang Merah. Sementara itu, Bawang Merah dimanjakan hingga tumbuh menjadi gadis yang malas, egois, dan penuh iri hati. Meski begitu, Bawang Putih tidak pernah mengeluh. Ia tetap menjalani semua tugasnya dengan tulus. Kebaikan hatinya tetap terpancar dari setiap tindakannya. Sebaliknya, Bawang Merah semakin menunjukkan sifat buruknya. Ia sering merasa iri melihat ketulusan dan kecantikan alami Bawang Putih. Iri hati itu membuatnya selalu mencari cara untuk menyusahkan Bawang Putih. Perbedaan sifat antara Bawang Putih dan Bawang Merah semakin terlihat jelas seiring berjalannya waktu. Bawang Putih adalah gadis yang rajin dan penuh kasih sayang. Ia selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, bahkan mereka yang sering berbuat buruk padanya. Ia percaya bahwa ketulusan hati adalah cara terbaik untuk menghadapi dunia. Sebaliknya, Bawang Merah tumbuh menjadi gadis yang pemalas dan selalu mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ia sering merasa dirinya lebih baik daripada Bawang Putih hanya karena ibunya lebih menyayanginya. Namun, Bawang Merah tidak menyadari bahwa sifat malas dan iri hatinya membuatnya dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Cobaan bagi Bawang Putih semakin bertambah ketika ayahnya jatuh sakit sepulang dari perjalanan jauh. Meski telah dirawat dengan sebaik-baiknya, ayah Bawang Putih akhirnya meninggal dunia.
Kepergian sang ayah meninggalkan luka mendalam di hati bawang putih. Kini ia benar-benar sendirian, tanpa ada seorang pun yang membelanya. Ibu tirinya semakin sering memperlakukannya dengan kasar, sementara bawang merah hanya memperburuk keadaan dengan kelicikan dan sifat iri hatinya. Meskipun hidupnya penuh penderitaan, bawang putih tidak pernah kehilangan harapan. Ia selalu percaya bahwa kebaikan hati akan mendatangkan kebahagiaan meskipun tidak segera. Suatu hari, saat sedang mencuci pakaian di sungai, sebuah musibah terjadi. Sepotong kain kesayangan milik ibu tirinya hanyut terbawa arus. Bawang putih merasa sangat panik dan ketakutan. Ia tahu jika ibu tirinya pasti akan sangat marah jika kain itu tidak ditemukan. Dengan hati-hati, ia menyusuri aliran sungai, berharap kain itu dapat ditemukan. Di sepanjang perjalanan, ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, tetapi tidak ada yang melihat kain tersebut. Akhirnya, ia tiba di sebuah gubuk kecil di ujung sungai. Di sana, ia bertemu seorang perempuan tua yang bijaksana. Perempuan tua itu mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan kain yang dicari bawang putih. Namun, sebelum mengembalikannya, ia memberikan syarat kepada bawang putih. Ia harus membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan di gubuk tersebut. Tanpa ragu, bawang putih menerima syarat itu. Ia bekerja keras, membersihkan gubuk, memasak, dan membantu perempuan tua itu dengan penuh ketulusan. Ketika semua pekerjaan selesai, perempuan tua itu menyerahkan kain tersebut kepada bawang putih. Sebagai tanda terima kasih atas kerajinan dan kebaikan hatinya, perempuan tua itu memberikan 2 buah labu, satu besar dan satu kecil, dan memintanya memilih salah satu. Dengan rendah hati, bawang putih memilih labu kecil. Ia pun berpamitan dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, bawang putih membuka labu kecil itu dan terkejut melihat isinya. Perhiasan emas berkilauan yang memenuhi labu tersebut. Melihat hal itu, hati bawang merah dipenuhi rasa iri dan keserakahan. Ia berpikir bahwa labu besar pasti berisi harta yang lebih banyak. Dengan licik, ia memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan labu itu. Didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaan lebih besar, bawang merah mengikuti langkah-langkah bawang putih. Ia dengan sengaja menghanyutkan kain milik ibunya ke sungai, menyusuri aliran sungai, dan tiba di gubuk perempuan tua. Namun, berbeda dengan bawang putih, bawang merah menolak membantu perempuan tua itu. Dengan angkuh, ia hanya meminta labu besar tanpa mau bekerja. Perempuan tua itu tetap memberinya labu besar sesuai permintaannya. Namun, ketika labu itu dibuka di rumah, bukan perhiasan yang keluar, melainkan ular-ular berbisa yang menjalar ke segala arah. Bawang merah menjerit ketakutan. Ia berlari keluar rumah, menyesali keserakahannya. Bawang merah akhirnya menyadari bahwa sifat malas, iri hati, dan keserakahan hanya membawa malapetaka. Ia meminta maaf kepada bawang putih atas semua perlakuan buruknya selama ini. Dengan hati yang penuh kebaikan, bawang putih memaafkan bawang merah dan bahkan ibu tirinya. Cerita ini mengajarkan bahwa
Kebaikan hati, ketulusan, dan kerajinan selalu membawa kebahagiaan. Sementara keserakahan dan sifat buruk lainnya hanya mendatangkan kesengsaraan. Bawang putih adalah contoh bahwa dalam kesederhanaan dan kerendahan hati terdapat kekuatan yang mampu mengubah segalanya menjadi indah. Sementara itu, bawang merah adalah pengingat bahwa keangkuhan dan iri hati hanya akan menghancurkan diri sendiri.